Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat berjumpa di Renungan Harian di channel Katolik kita. Hari ini, Selasa, 29 Oktober 2024, Pekan Biasa ke-30. Bacaan pertama. Bacaan diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, bab 5, ayat 21 sampai dengan 33. Saudara-saudara, hendaknya kalian saling merendahkan diri dalam takwa kepada Kristus. Para istri hendaknya tunduk kepada suaminya seolah-olah kepada Tuhan. Sebab suami adalah kepala istri, sebagaimana Kristus adalah kepala atas jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, begitu pula lah istri hendaknya tunduk kepada suaminya dalam segala hal. Para suami hendaknya mengasihi istrinya sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan diri bagi jemaat untuk menguduskannya setelah menyucikannya dengan air dan firman. Maksudnya ialah supaya dengan demikian Kristus menempatkan jemaat di hadapannya dalam keadaan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi kudus dan tidak bercela. Demikian pula suami harus mengasihi istrinya seperti tubuhnya sendiri. Maka yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Sebab tak pernah orang membenci tubuhnya sendiri. Sebaliknya, ia merawat dan mengasuhnya seperti Kristus terhadap jemaat, karena kita adalah anggota tubuhnya. Karena itu, pria akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Rahasia ini sungguh besar. Yang kumaksudkan ialah hubungan Kristus dengan jemaat. Bagaimanapun juga, bagi kalian masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Bacaan diambil dari Injil Lukas bab 13 ayat 18 sampai dengan ayat 21. Sekali peristiwa ketika mengajar di salah satu rumah ibadat, Yesus berkata, "Seumpama apakah kerajaan Allah, dan dengan apakah aku akan mengumpamakannya? Kerajaan itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di kebunnya. Biji itu tumbuh dan menjadi pohon, dan burung-burung bersarang pada cabang-cabangnya." Ia berkata lagi, "Dengan apakah aku akan mengumpamakan kerajaan Allah? Kerajaan itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diaduk ke dalam tepung terigu sebanyak 40 liter sampai mengembang seluruhnya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, ada dua perumpamaan yang disampaikan Tuhan Yesus ketika berbicara mengenai kerajaan Allah, yaitu tentang biji sesawi dan ragi dalam terigu. Semuanya bermula dari yang kecil dan sederhana, kemudian dapat memberikan dampak dan daya guna bagi keseluruhan. Perumpamaan ini meneguhkan para murid dan orang banyak yang takut dan khawatir karena mereka hanyalah kawanan kecil. Segala sesuatu dimulai dari yang sederhana, dan Allah akan memberikan pertumbuhan. Syaratnya adalah seperti ragi, yaitu mau melebur,
bersatu, dan hadir dalam duniawi. Tidak mengambil jarak dan menutup diri. Kedua pesan ini sangat kuat bagi gereja awal yang jumlahnya sangat sedikit. Kehadiran seorang misionaris asing atau katekis di daerah misi tampaknya sederhana, tetapi sangat penting dan memberikan dampak yang luas dengan cara-cara sederhana seperti mengajar bercocok tanam, menyapa, membuat asrama, dan obat-obatan telah membuat gereja berkembang besar. Mereka berani mulai melebur, bergerak, dan menjawab kebutuhan masyarakat pada waktu itu. Mereka selesai dengan diri mereka sendiri, namun mengatasi ketiadaan fasilitas dan melihat peluang pewartaan Injil. Semangat yang sama perlu kita kembangkan sebagai gereja untuk terlibat dan menjadi berkat. Dalam hidup berkeluarga juga demikian. Kita semua ingin menyelesaikan masalah dan bermimpi punya keluarga yang baik. Impian itu harus dibangun dengan dan melalui hal-hal positif yang konkret. Setiap kali kita ada masalah dalam perkawinan dan ingin menyelesaikannya, mulailah dari menjawab pertanyaan, apa hal-hal sederhana yang dapat saya lakukan supaya perkawinan dan keluarga ini bertumbuh? Jawaban atas pertanyaan ini tidak ditemukan pada orang lain atau pendamping, tetapi pada diri kita sendiri. Kadang-kadang hal-hal sederhana ini menjadi penyelesaian kasus-kasus yang sangat kompleks dan rumit. Marilah kita berdoa. Ya Bapa, ajarlah kami berpikir dan bertindak sederhana untuk membuat sebuah perubahan hidup dalam keluarga, gereja, maupun masyarakat kami. Semoga nilai-nilai baik yang kami taburkan dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, terima kasih atas kebersamaannya di dalam renungan harian ini. Kita akan berjumpa kembali di renungan harian berikutnya. Berkah